Ini adalah laptop jagoan gaming baru dari Acer yang meluncur barengan sama seri Predator Helios 300 yang udah pernah kita review di channel ini juga. Nah, sekarang mau tahu performanya seperti apa? Tonton terus videonya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Gary dari After Web Tech. Seperti yang udah gue bilang tadi, kalau kita bakal nge-review sebuah laptop gaming dari Acer lagi, yaitu Acer Nitro 5 2022 dengan kode AN1558. Sama seperti saudaranya si Predator, Nitro 5 ini juga dapat improvement yang cukup signifikan dari segi desain maupun spek. Kalau dari body, si Nitro ini bener-bener makin kotak banget ya bentuknya. Dan engselnya pun maju ke tengah, ninggalin sisa di bagian bokong sama kayak seri Predator Helios 300. Dan untuk lubang exhaustnya bentuknya masih sama, kayak knalpot racing, cuman bedanya sama seri sebelumnya, kalau yang kemarin tuh warnanya merah, kalau sekarang enggak, cuma dikasih accent sedikit warna silver. Dan bagian cover depan yang berbahan glossy dengan gambar-gambar garis dan juga logo Acer yang ada di tengah atas. Kalau dari build quality, Nitro ini menggunakan bahan polimer di hampir seluruh bagian bodinya dengan konstruksi body yang ya sekedar cukup aja kok. Dan untuk beratnya, laptop ini sekitar 2,4 kg untuk laptopnya aja. Dan ya, itu berat untuk sebuah laptop. Apalagi kalau ditambah dengan chargeran yang gede ini, yang mempunyai daya 180 watt, total beratnya ini jadi sekitar 3 kg. Tapi karena beban laptop ini yang cukup berat, ketika laptop ini ditaruh dan kita pakai, itu tuh rasanya solid banget, gak akan gerak-gerak apalagi kegeser. Masih di bagian desain, untuk bagian dalamnya kita dapat keyboard berukuran full size dengan numpad. Dan seperti biasa untuk seri Predator dan Helios, kita pasti dapat tombol shortcut untuk mengakses software bawaannya yaitu NitroSense dan juga tombol WASD yang di-highlight untuk para gamers. Untuk keyboardnya feel ngetiknya enak dan cukup silent suaranya ketika kita pakai. Dan keyboard ini juga dilengkapi dengan RGB 4 zona yang bisa kita atur lewat software NitroSense. Sedangkan untuk touchpadnya standar sih, ukurannya nggak gede nggak kecil, enak untuk dipakai dan udah support yang namanya Windows Precision. Untuk bagian layarnya, dia biasanya udah tipis di bagian kiri dan kanan, dan di bagian atasnya pun kebilang masih tipis, mengingat di sini kita masih dapat webcam 720p yang bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ngomongin soal layar, laptop ini menggunakan layar dengan ukuran 15,6 inch dengan resolusi Full HD, panel IPS, refresh rate 165 Hz, respon time 3 ms, dan tingkat kecerahan ada di 300 nits. Sedangkan untuk color gamutnya ada di 45% NTSC yang ngebuat laptop ini benar-benar makin jelas peruntukannya untuk gaming. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utamanya yaitu bagian spesifikasi. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 12700H dengan RTX 3060 laptop GPU, RAM 16GB, DDR5 4800 MHz, tapi masih single channel dan tentunya masih ada satu slot kosong kalau kalian mau upgrade. Untuk storage, di sini kita dapat SSD NVMe PCIe Gen 4 512GB yang speednya itu nggak kaleng-kaleng, ada di sekitar 6500 MB per second untuk read-nya. SSD-nya udah dikasih yang bagus, kenceng, tapi sayang cuma 512GB kita dapatnya. Jadi mau nggak mau kalian pasti bakal nambah storage kalau kalian punya banyak data dan game untuk dipakai di laptop ini. Tapi tenang, karena laptop ini ngasih opsi upgradable yang cukup banyak. Kayak yang tadi udah gue bilang, RAM masih ada satu slot lagi untuk bikin RAM-nya jadi dual channel. Dan untuk storage-nya pun dapat satu slot M.2 yang bisa kita pakai. Dan masih ada satu HDD atau SSD dengan ukuran 2,5 inci kalau kalian mau nambah. Lanjut ke bagian konektivitas. Untuk bagian I/O sebelah kiri, ada satu kali Kensington lock, satu kali 2,5 GB Ethernet port, satu kali USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu kali combo audio jack 3,5 mm. Lalu di bagian sebelah kanan cuma ada dua kali USB Type-A 3.2 Gen 2 aja. Dan untuk bagian belakangnya ada satu kali DC-in untuk nge-charge, satu kali Thunderbolt 4, dan satu kali HDMI 2.1. Jadi kalau kalian mau pakai layar 4K 120fps, laptop ini udah bisa banget, tinggal colokin pakai HDMI 2.1-nya. Lanjut kita ngomongin soal coolingnya. Di sini Nitro 5 masih mempertahankan teknologi Cool Boost Dual Fan dengan 4 heatsink yang bisa mendinginkan VRM dan juga memori GPU. Dan seperti biasa, untuk cooling di Nitro dan Predator itu nggak beda jauh. Dua-duanya sama-sama berisik. Jadi kita saranin, emang kalau lagi nge-game dengan performa tinggi di laptop ini, kita wajib banget yang namanya pakai headset. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian tes performance dari si Nitro 5 2022 ini. Let's go! Oke, untuk pengetesan yang pertama seperti biasa kita menggunakan Cinebench R23 dan untuk multicore-nya kita dapat skor di 15.621 dan 1.760 untuk single core-nya. Lalu untuk Cinebench R15 di sini kita dapat skor di 2.532 dan kita coba loop 10 kali
Dan skornya pun nggak beda jauh, yang tertinggi ada di 2582 dan yang terendahnya ada di 2491. Di sini kelihatan kalau performance-nya ternyata lumayan cukup stabil untuk kita run Cinebench R15 10 kali. Lalu untuk tes berikutnya di sini ada 3D Mark Fire Strike. Kita dapat skor 20.111 untuk yang normal. Sedangkan untuk yang ekstrim kita di sini dapat skor 10.189. Lalu untuk 3D Mark Time Spy di sini kita dapat skor di 8.900. Sedangkan untuk yang ekstrim kita dapat skor di 4.239. Lalu di sini kita coba juga untuk Time Spy stress testnya dan di sini lolos dengan angka 98,7% untuk run pertama kali. Biasanya kita kalau ngetes stress test ini tuh 2 kali 3 kali baru bisa lolos, dan ini pertama kali run langsung lolos dengan angka 98,7. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh untuk CPU-nya maksimum temperaturnya ada di 100 derajat tapi rata-ratanya ada di 64 derajat, yang berarti ini cukup dingin selama proses stress test. Sedangkan untuk GPU-nya sendiri maksimumnya ada di 78,6 derajat dan rata-rata ada di 71,1 derajat. Yang berarti CPU dan GPU-nya masih sama-sama dingin ketika kita lakuin stress test. Lalu untuk game AAA yang kita tes di sini ada Shadow of Tomb Raider dengan preset highest, texture quality-nya ultra dan lain-lain. Di sini kita dapat average FPS ada di 91. Game selanjutnya yaitu Cyberpunk. Di sini kita pakai preset ultra juga 1080p dan di sini kita dapat average 48,32. Lalu untuk game AAA terakhir yang kita tes di sini ada Forza Horizon 5 dengan preset ultra lagi dan kita dapat average di 77 fps. Oke, untuk game pertama yang kita tes di sini kita ada Dota 2 dan untuk settingannya kita pakai settingan best looking atau bisa dibilang dengan rata kanan. Ini kalau dalam keadaan lagi farming biasa FPS 110-an. Nanti kita lihat pas lagi scene war-nya kayak gimana ya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat tadi kita habis ngebokong musuh dan FPS-nya sih masih stabil ya, masih tetap di atas 100, 110, 115. Dan ini nyaman banget dimainin, nggak ada nge-lag-nya, nggak ada patah-patah, benar-benar lancar aja semua. Oke, kayaknya cukup buat Dota 2, kita lanjut ke game berikutnya. Oke, untuk game selanjutnya di sini kita ada Apex Legends dengan settingan kompetitif atau bisa dibilang banyak low-nya ya. Dan sekarang lagi posisi mau turun, FPS-nya ada di ya 120, 114, bisa kalian lihat. Masih tetap di atas 100 dan ini lancar, nggak nge-lag. Jadi kalian bisa lihat pas lagi ketemu musuh kayak gimana, oke? Ya, itu dia tadi buat Apex Legends. Overall kita dapat 150, 160 pas lagi clash-nya juga dan itu masih wajar banget sih. Masih enak banget untuk dimainin. Oke, lanjut ke game selanjutnya. Oke, untuk game terakhir di sini kita ada PUBG dengan settingan itu kita pakai settingan kompetitif lagi, rata-rata di low semua dan di disable. Dan di sini kita dapat FPS di lagi nunggu pesawat, kita dapat di atas 100. Ini mobil rusuh banget lagi. Dan ini masih nyaman banget sih dimaininnya, nggak patah-patah, ini bener-bener lancar banget. Nanti kita lihat pas lagi di kelasnya kayak gimana. Oke, itu dia tadi hasil tes performance dari si Nitro 5 2022 ini. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Laptop Acer Nitro 5 AN1558 ini menawarkan performa laptop dengan kemampuan Intel generasi ke-12 yang udah disupport dengan konfigurasi DDR5. Ditambah dengan RTX 3060-nya yang punya TDP besar, yaitu di 140 watt, ngebuat laptop ini punya performa yang bisa dibilang monster dan gak main-main. Tapi masih dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu di 21 jutaan aja untuk yang versi 3060 ini. Kalau ditanya kekurangannya apa, gue bisa bilang ini minor sih. Yang utama pasti si suara fan-nya yang kencang banget kalau mode performance-nya lagi kita nyalain. Dan color gamut yang gak sesempurna saudaranya, yaitu Predator Helix 300 yang punya color gamut di 100% DCI P3. Tapi itu masih bisa termaafkan mengingat laptop ini memang dikhususkan untuk gaming, bukan untuk profesional editing. Oke, segitu aja review gua untuk Acer Nitro 5 2022 AN1558 ini. Jangan
Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini. Main-main ke sosial media kita ada di Instagram dan TikTok afterwave.tech, dan sekarang kita ada di Twitter juga, yaitu afterwave_tech. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.